Selamat pagi Indonesia. Selamat bertemu kembali di diskusi kita pada saat ini. Yang akan kita diskusikan adalah mengenai salah calon cawapres ya yang baru muncul ya, cawapres yang masuk dalam radar PDIP. Jadi ini calon wakil presiden untuk Pak Ganjar. Jadi itu sesuai dengan yang kita rencanakan ya pada saat yang lalu. Bagaimana pengangkatan Pak Andika ya, sebagai dan Pampres mengawali kedekatan antara dia dengan Presiden Jokowi. Ya. Andika kemudian memanjat tangga karir militernya lebih jauh ya, pada tahun 2018 ketika dia menjadi Panglima Komandan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat ya. Dengan pangkat Letjen Jenderal, ia menempatkan dia satu langkah lebih dekat ke pimpinan TNI AD. Tidak hanya setelah menjadi Pangkostrat, Andika akhirnya berhasil menjadi jenderal ya, dan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat ya, atau KSAD pada November 2018. Ini menempatkan Andika ke dalam antrean calon pimpinan TNI. Pada November 2021, karier militer Andika akhirnya berhasil memuncak seiring dengan terpilihnya dia sebagai Panglima TNI. Pengangkatan Andika menandai kelanjutan hubungan eratnya dengan Presiden Jokowi ya, yang telah dibangunnya sejak tahun 2014. Muncul lagi isu ya, dengan adanya muncul lagi isu cawapres Ganjar. Kini Andika Perkasa disebut ya, cocok sebagai lawan dari Prabowo. Ini yang mengatakan ini ya, pengamat politik yang bernama Yunarto Wijaya ya, dia dari Direktur Carta Politika, yang mengatakan bahwa PDIP telah resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai baca pres yang akan diusung untuk 2024. Menyusul PDIP, partai-partai lain juga ikut mengusung Ganjar. Mereka adalah P3, kemudian Partai Hanura, dan Perindo. Ya. Sejauh ini banyak nama-nama yang masuk bursa cawapres untuk Pak Ganjar ini ya, untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo ini ya, dalam kontestasi Pilpres 2024. Salah satu yang muncul adalah nama mantan Panglima TNI. Nah ini tadi yang akan kita bicarakan, Jenderal Andika Perkasa. Seberapa besar kans Andika Perkasa mendampingi Ganjar? Nah, ini menurut Yunarto ya. Yunarto mengatakan menilai akan menjadi menarik apabila Ganjar menggandeng Andika. Dia menilai Andika memiliki kekuatan tersendiri jika mendampingi Ganjar. Memang dari sisi kelengkapan menjadi menarik ya, sipil lalu bersanding dengan militer. Misalnya kekuatan nasionalis secara sipil bersanding dengan kekuatan militer yang umumnya dianggap dekat dengan pemilih Islam ya, Muslim. Ini bisa jadi kekuatan tersendiri ya, kata Yunarto. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa pernah pada waktu dia Kepala Staf ya menyambangi Pak Gubernur ya, itu sudah saya sebutkan dalam posting yang lalu, Gubernur Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ya. Dia menyebut hubungan Andika dengan ya, mertuanya ya, Hendro Priyono dan PDI itu cukup baik. Hendro Priyono ya, Ketua BIN. Andika lanjutnya juga bukan sosok yang sudah layu, dalam arti begitu pensiun sudah mulai meredup, tidak ya. Dia sementara ini masih orang masih mengingat dia ya. Artinya terlalu lama pensiun menjadi seorang jenderal itu seakan-akan layu ya. Ya kan baru sekali artinya tingkat popularitasnya masih dibilang cukup baik ya. Nah, kemudian menurut Yunarto jadi ada peluang ya. Tinggal bagaimana kemudian realitasnya, realistisnya ya.
Yunarto menilai Andika memiliki kelengkapan atribut di antara cawapres lainnya. Namun demikian, ia menyebut kepentingan parpol yang akan menentukannya. Pertanyaannya, apakah Andika bisa dianggap menguntungkan PDIP? Apakah bisa dianggap menguntungkan P3 yang sudah punya jagoan Sandiaga Uno, ya? Atau Perindo atau Hanura? Apa mereka dapat keuntungan? Saya pikir tantangan dan itu tantangan dari Pak Andika, ya, disebutkan Mas Andika. Munculnya nama Andika disebut menjadi menarik sebab lawan terbesar Ganjar adalah Prabowo yang berlatar belakang militer. Karena lawannya dari Ganjar ini kan yang paling kuat saat ini, Prabowo dengan kelengkapan sosok jenderal, ya, di sampingnya itu jadi kekuatan tersendiri. Andika Perkasa yang merupakan menantu dari Hendro Priyono, ya, yang sempat jadi pengawal Jokowi, kini menjadi Panglima TNI pada waktu itu, ya. Presiden RI Jokowi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima baru, ya, pada waktu itu menggantikan Jenderal Hadi Cahyono. Kemudian Andika juga ke fit and proper test di DPR juga, ya. Dan Pampres yang menjaga langsung keamanan Jokowi itu, ya, itu pernah dianukannya komandan sebagai presiden, ya. Kerabat Andika pun terbilang dekat dengan Pak Presiden, ya. Contohnya, ya, ipar Andika, ya, dia Hendro Priyono, nah, kita sudah pernah dengar, ya, baru-baru ini kelihatan juga dia di sekitaran istana, ya, sempat aktif dalam upaya pemenangan Jokowi, ya, dalam pemilu. Ini diketahui dia menjabat sebagai staf khusus presiden. Nah ini kan dia adalah adik dari istri Andika, ya, dia Erwiani, ya, Trisnamurti Hendrati Hendro Priyono. Dia dan Dias adalah anak dan mantan kepala BIN Hendro Priyono, ya. Andika, ya, Perkasa menghadiri puncak Bung Karno, dia puncak bulan Bung Karno, ya. Jadi inilah karena kemunculan itulah yang kita berkepentingan berdiskusi, bukan track record, ya, tetapi kita ingin tahu sedikit lebih lengkap tentang Pak Andika Perkasa ini. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo saat itu menghadiri puncak perayaan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mantan Panglima Andika Perkasa, ya, itu disebut bahkan menjadi kader PDIP. Ini juga sempat bertemu, ya, saya di postingan saya lalu saya menunjukkan bagaimana dia demikian dekatnya dengan Pak Ganjar, ya. Momen kekerapan keduanya itu, ya, dijadikan, ya, jadi semua wartawan mengambil gambarnya itu dijadikan suatu yang baru, ya, mungkin suatu proyek baru gitu, ya, jadi untuk menjadi cawapres, ya. Sementara Pak Hasto Kristianto mengatakan alasan mengapa Andika ini diundang, ya, dalam acara itu, ya, menurut Hasto, Andika sudah pernah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah ini menjadi kader kelihatannya, ya. Ya, kami undang Pak Andika karena sebelumnya beliau sudah nyekar, ya, pada peringatan wafatnya Bung Karno. Kemudian berkomunikasi sama Ibu Mega, dan beberapa hari sebelumnya saya juga bertemu dengan Pak Andika, katanya Pak Hasto. Sebelumnya calon presiden Ganjar Pranowo diberikan kesempatan oleh Ketua PDIP, ya, untuk menyapa para kader. Ini pada waktu itu, ya. Ini kelanjutan dari posting saya di hari Bung Karno ini, ya.
Dalam momen tersebut, Gubernur Jawa Tengah itu mengajak seluruh jajaran memenangkan kembali ketiga kalinya PDIP alias hat-trick. Ya. Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno ya, selalu menggetarkan ya, dedication of life disampaikan di sini ya, mengajarkan kita agar bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, bukan mengabdi pada perorangan atau kelompok ya. Kemudian Andika Perkasa ya, siarah di makam Bung Karno ya. Mantan Panglima ini bersiarah ke makam Presiden Soekarno itu ditemani oleh siapa, Pak Jarod kalau tidak salah ya. Kemudian Andika Perkasa gabung PDIP usai siarah makam Bung Karno. Bener ya? Ya, ketika ketua DPP PDI Puan Maharani ditanya, ya, kemudian dia mengatakan alhamdulillah ya, bahwa Bung Karno itu milik bangsa, proklamator. Jadi semuanya bisa datang ke sana bersiarah, berdoa dan lain-lain katanya. Terkait apakah siarah tersebut berarti Andika resmi bergabung PDIP, Puan menjelaskan secara detail. Dirinya mempersilahkan menanyakan hal itu langsung kepada Pak Andika gitu ya. Nah, nanti tanyakan sendiri ke Pak Andika ya. Pak Andika sudah jadi kader PDIP atau belum sih ya. Kemudian nanti tanya Pak Andika ya. Kemudian dilanjutkan lagi, tanya kenapa sudah punya KTA ya, kartu tanda anggota PDIP, itu maksudnya ya. Bu Mega dan Pak Andika juga pernah melakukan video call ya. Itu yang menurut Mbak Puan. Andika Perkasa bersama istri, nah ini kemarin saya ulangi ya, dan anaknya Andrew Perkasa, Alexander ya, kok di sini Andrew ya, diketahui bersiarah ke makam Bung Karno. Siarah ini dilakukan bertepatan dengan hari wafatnya Bung Karno, jadi bersama istri juga ya, sekaligus dalam rangkaian acara hari ulang tahun Bung Karno yang ke-53. Kok hari ulang tahun wafatnya apa ya? Saya nggak tahu. Diketahui kegiatan siarah ke makam Bung Karno bukan baru kali ini saja ya, namun Andika sudah biasa melakukannya sejak masa kanak-kanak. Nah, ini salah satu mengapa saya angkat ya, karena kita ingin tahu siapa sih sebenarnya Jenderal Andika Perkasa ini ya. Puan ungkap bahwa bakal cawapres Ganjar bakal hadir dalam acara bulan Bung Karno ini ya. Pada kesempatan tersebut ia juga ditemani Ketua PDI Perjuangan yang adalah mantan wali kota Blitar. Ini tadi Pak Andika bareng Pak Jarod ya. Jarod Saiful Hidayat ya, yang sekarang adalah anggota DPR fraksi PDI Perjuangan ya. Kemudian ada lagi Andreas Pereira ya, Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno-Hatta Hendra Rahtomo Soekarno, dan Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno Dede Marhendra. Ini kelihatannya keluarga Bung Karno, tapi saya tak tahu nama-namanya. Bertepatan dengan wafat Bung Karno, ex Pamina TNI Andika Perkasa ini di Blitar ya. Andika Perkasa dinilai bisa jadi solusi cawapres. Nah, ini mulai bagi Anies Baswedan. Jenderal Andika Perkasa sudah memasuki masa pensiun dan dinas militer. Andika dinilai bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, ini saya pernah tunjukkan ya fotonya bagaimana Anies Baswedan datang ke kantor Pak Andika ya, sementara dia masih belum pensiun itu waktu. Nah, ini kelihatannya dia digandeng menjadi calon wakil presidennya Anies Baswedan yang didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Aduh, ini saya khawatir kalau ini diartikan lagi penjagalan ya.
Nanti mungkin dalam posting ke depan kita akan diskusi mengenai bagaimana Denny Indrayana ya, yang dianggap memprovokasi istilahnya. Ya. Baik, selanjutnya di sini Sekjen PDIP Hastono Kristianto menjelaskan maksud kedatangan TNI, ex-Panglima TNI Jenderal Andika ini adalah untuk perayaan puncak bulan Bung Karno. Ya, Hasto menuturkan Andika merupakan salah satu sahabat baik Ketua Umum PDIP, ya, Megawati Soekarno Putri. Ya, Pak Andika memang sahabat dari Ibu Mega. Ya, hubungannya baik dengan hubungan Ibu Mega dengan Pak Hendro Priyono sangat baik. Ya, tadi itu dilanjutkan ya. Keluarga dari Pak Hendro Priyono, dalam hal ini Pak Andika itu sebagai menantunya. Pertanyaan lebih lanjut lagi, apakah Andika masuk pada cawapres Ginanjar? Ya. Cawapres Ganjar. Ya. Hasto menuturkan Andika merupakan sosok tentara yang selalu siap menjalankan tugas, namun kata dia cawapres Ganjar akan didiskusikan terlebih dahulu antara parpol koalisi. Ya, jadi itu. Kalau kita melihat, beliau itu kan purnawira TNI. Doktrin yang ditanamkan sejak di Akmil, Akademi Militer, memang siap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara. Ya. Tetapi terkait dengan cawapres, siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar, nanti ada rembukan musyawarah di antara parpol koalisi. Tapi kita juga mendengarkan suara rakyat ya. Siapa yang paling cocok mendampingi Pak Ganjar guna melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Demikian kata Pak Hasto. Hasto menjelaskan, cawapres Ganjar kemungkinan akan diputuskan jika elektabilitas Gubernur Jateng ini sudah menyentuh syarat yang ditetapkan. Ya, artinya kalau masih elektabilitasnya masih agak di bawah, ya harus dipilih kira-kira cawapres yang kira-kira bisa mengangkat elektabilitasnya. Nah, itu maksudnya. Terkait kans Andika menjadi pemenangan Ganjar, ya, dia menjadi tim pemenangan Ganjar. Hasto menuturkan PDIP akan mencari sosok yang memahami aspek elektoral seorang capres. Nah, terkait dengan tim pemenangan tentu saja akan dicari sosok pemimpin yang bisa menyatukan, pemimpin yang juga bisa memahami aspek elektoral ya, terutama jika menjadi simbol keberhasilan anak-anak muda Indonesia. Ya. Itu yang jadi itu ya, banyak sekali pertimbangan. Sehingga kata dia, PDIP akan berkomunikasi intens dengan seluruh parpol koalisi untuk menentukan ketua tim pemenangan setelah cawapres Ganjar ditunjuk. Ya. Sehingga kami sudah berkomunikasi intens. Nanti begitu cawapres ditetapkan akan ada ketua tim pemenangan. Nah ini kalau lihat kata-katanya ini mereka tidak mau memilih Andika Perkasa dulu ya sebagai ketua tim gitu ya. Ya, karena mungkin dia menjadi cawapres. Nah ini pikiran saya sendiri, pikiran teman-teman saya yang diskusi kemarin. Ya. Kemudian tentu saja bersama Pak Prananda, ya, ini bukan Pramanda ya Surya Paloh, ini Pramanda Prabowo ya, putranya Ibu Mega yang ketua PDI ya. Kemudian Puan Maharani dan 3 pimpinan partai saat ini. Ya. Nah itu, ya, jadi ketiga pimpinan partai itu adalah P3, Hanura dan siapa satunya? Hanura dan Perindo. Aduh saya lupa. Nah itu sementara ya kita bahas. Nanti kalau ada bahasan tambahan akan kita itu dulu ya. Tapi setidaknya kita sudah sedikit tahu ya siapa siapa sebenarnya Pak Jenderal secara sedikit ya, tapi lumayan ya, Jenderal Andika Perkasa. Ya, saya kira demikian ya, kita diskusi kita sedikit mengenai Bapak Jenderal
Andika Perkasa. Selamat pagi Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa sukseskan pemilu 2024.